Anak-anak, remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus, perikop 104, halaman 103. Pengajaran mengenai pengampunan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 10 sampai 35. Kita membaca secara bertanggapan. Saya mulai dengan ayat 10, ditanggapi ayat yang ke-11, demikian seterusnya sampai 3 ayat yang terakhir akan kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, saya akan memulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Putra Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapat kamu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang atau binasa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jikalau ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah jantung raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Sama-sama, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap jantungmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus putramu telah menyelamatkan kami melalui salibnya, melalui seluruh kehidupannya, bahkan melalui kebangkitannya kami diselamatkan. Ya Bapa, kami berterima kasih karena anugerah-Mu kami telah dikumpulkan dalam kelas CMC remaja pemuda untuk mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat menjalankan firman-Mu. Ya Bapa, ampuni dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengampunan adalah hal yang penting di hidup ini. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak akan pernah diselamatkan. Paham ya? Karena kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah berdosa melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa. Sejak kapan kita berdosa? Sejak di dalam kandungan ibu kita. Kenapa? Kandungan dalam rahim seorang ibu, bayi yang tidak tahu apa-apa, bayi yang belum berbuat apa-apa sudah berdosa. Coba jawabnya apa? Kenapa? Karena ada dosa warisan. Dosa apa? Diturunkan oleh Adam kepada semua keturunan Adam. Di dalam perut saja sudah berdosa. Kenapa? Apa buktinya? Dalam perut sudah ada dosa. Karena ada bayi yang mati. Ada bayi yang mati. Nah, kalau kita melihat bacaan kita pada malam ini begitu kaya. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menganggap rendah anak-anak kecil. Jangan mentang-mentang saya sudah tua, kalian masih muda, terus saya terhadap kalian sembarangan saja, mengajar firman Tuhan dengan sembarangan. Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena manusia besar dan kecil semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Tidak boleh kita meremehkan anak yang masih kecil. Kenapa? Di sini dikatakan anak yang paling kecil biasanya dibohongi oleh orang tua. Itu yang tidak boleh. Mentang-mentang dia kecil. Sudah gelap, nggak boleh keluar. Ada apa? Ada hantu. Jadi anaknya jadi takut hantu. Menganggap remeh anak kecil. Siapa yang salah? Siapa yang dosa? Orang yang tua. Padahal di luar ada hantu nggak? Jangan menakut-nakuti anak yang kecil. Mentang-mentang kamu sudah besar. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ada malaikat di sorga yang selalu memandang Bapa di sorga. Kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu dilindungi oleh Bapa, bahkan dia bisa mengirim malaikat loh menjaga kita loh. Itu yang pertama ya. Nah, di sini dikatakan putra manusia. Siapa putra manusia? Siapa?
Siapa putra manusia? Gelar siapa tuh? Putra Allah menjadi putra manusia, supaya putra manusia bisa mewakili kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Taurat Allah, karena kita gak bisa lagi menjalankan dengan sempurna. Dan dia putra manusia, Tuhan Yesus Kristus, juga mewakili kita mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita. Jadi putra manusia dikatakan di sini datang ke bumi. Kapan dia datang? 2000 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan yang hilang. Kenapa dikatakan kita hilang? Kenapa? Kita hilang seperti domba. Domba itu binatang paling bodoh. Kalau kita bawa dari sini ke depan, dia nggak bisa pulang sendiri. Tidak sama dengan anjing. Kalau anjing kamu bawa dari sini ke Farid Baru, dia bisa pulang sendiri. Kambing juga. Kalau domba pasti sesat. Domba pasti perlu gembala. Siapa gembala kita? Siapa gembala kita? Tuhan Yesus, gembala kita yang baik. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, bagaimana pendapat kamu? Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jika ada seorang punya 100 ekor domba, ya, 100 orang di sini katakanlah ya, tapi ada satu domba hilang. Katakanlah ada 100 anak, tapi satu anak sudah lama tidak datang ke CMC, hilang dia. Apa yang perlu kita kerjakan kalau seorang anak itu hilang? Biarin aja kan? Kan ada 99. Boleh nggak? Boleh nggak meremehkan satu orang? Boleh? Nggak apa-apa, masih ada 99. Yang satu hilang, biarin aja. Boleh nggak? Kalau di rumah kamu punya bapak, terus bapak kamu bilang, aku punya anak 6 ya. Kalau satu mati ya nggak apa-apa, masih ada 5. Ada bapak seperti itu nggak? Cerita? Apa artinya gini? Nggak ada. Jadi 6 orang itu semuanya berharga di mata Tuhan. Kenapa kamu berharga di mata Tuhan? Tahu nggak? Kamu dibuat sesuai gambar dan rupa Allah. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Kenapa? Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Ngerti nggak? Kalau kamu percaya Yesus, kamu bisa seperti Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, kamu seperti siapa? Setan. Ngerti nggak? Kalau percaya Yesus, kita seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, setan. Siapapun dia loh. Paham nggak? Nah, jadi dikatakan, jadi yang punya domba itu, walaupun ya dia punya 100 ekor domba, 1 ekor domba itu hilang, dia bersedia meninggalkan 99 domba untuk dijaga. Bukan hanya dibiarkan ya, ada yang menjaga, dia pergi mencari domba yang hilang. Domba apa? Kenapa domba bisa hilang? Karena domba itu bodoh, apa? Bodoh, ya sering sesat. Yang manusia juga bodoh, sering sesat. Bagaimana kita sesat? Karena ditipu dunia. Ditipu apa? Dunia. Ditipu apa? Dunia. Jadi waktu pergi dicari, ketemu. Wah, kamu pernah nggak barang kamu hilang? Kasih contoh. Oke, Boboy, pernah barangnya hilang? Pernah ketemu? Ada pernah ketemu? Saya kasih tahu kesaksian. Kalau barang kita hilang, apa yang kamu lakukan? Selain mencari, ya semua mencari yang hilang. Berdoa, apa? Berdoa. Contohnya, ini kacamata saya, ini hilang. Kenapa hilang? Dia ada di satu tempat, saya nggak tahu kacamata ini ada di mana. Terus dicari berbulan-bulan, sampai saya pikir kacamata saya tertinggal di tempat saya gunting rambut. Saya WA kepada yang gunting rambut, ya, kok ada kacamata saya nggak di tokonya Koko? Nggak ada. Kalau ada kan dia kasih tahu saya, ya kan? Betul nggak? Padahal kacamata ini saya beli dengan kredit. Dengan apa? Dengan kredit ya, karena mahal ya. Kredit 6 bulan tanpa bunga. Jadi nggak ada. Saya doa, Tuhan,
Ya, kacamata ini yang paling cocok untuk saya, yang lain-lain sudah lama, ukuran kacanya sudah nggak pas. Setelah saya berdoa, pada satu hari, sudah hampir setengah tahun loh. Berapa? Saya kepikiran, kacamata saya jangan jatuh di bawah meja. Karena di meja besar ada meja kecil. Betul, begitu saya pakai senter dengan handphone, betul ada. Ternyata kacamata ini sudah kejepit dan ini bagian ini penopang hidungnya sudah bengkok. Jadi saya bawa ke toko kacamata untuk dibetulin beberapa kali baru betul. Jadi kalau ada barang hilang bagaimana caranya? Berdoa. Berdoa. Ingat ya, kalau kacamata hilang berdoa. Kenapa bisa ketemu? Siapa yang pimpin? Tuhan Yesus. Jadi waktu mencari orang yang sudah lama tidak ke gereja, kita berdoa. Kita apa? Jangan lupa selain berdoa kita kunjungi, kita apa? Kita besuk. Jadi begitu gembala ini pergi mencari, dia menemukan domba yang hilang. Kalau sesuatu yang hilang bisa ditemukan, itu adalah pimpinan Tuhan. Sebut. Kalau ada sesuatu yang hilang, ulangi. Kalau ada sesuatu yang hilang, kita pergi mencarinya dan menemukannya. Itu adalah pimpinan Tuhan. Nah, kenapa kamu tahu Tuhan memimpin kamu? Tuhan memimpin saya menemukan kacamata ini. Jadi ketika ditemukan dia senang sekali. Kenapa senang? Karena orang yang sesat bisa kembali ke dalam gereja, itu adalah anugerah. Daripada yang 99 di sini biasa-biasa saja. Apa? Biasa. Kamu jangan anggap ke gereja biasa-biasa loh. Ke gereja tuh nggak biasa-biasa loh. Seperti tadi, saya berangkat ke sini supaya bisa mengajar bahasa Inggris, supaya nggak terlambat. Itu nggak biasa, karena dipimpin Tuhan. Saya dari pagi dari jam 5 sampai bergerak terus, nggak berhenti-henti loh. Sampai tadi saya mengajar, selesai mengajar ke kelas ini. Sampai sekarang saya nggak berhenti. Kalau bukan yang dipimpin Tuhan, bisa nggak saya berdiri di sini? Kalau kamu tidak dipimpin Tuhan, bisa nggak kamu ada di sini? Tidak mungkin. Jadi ketika domba itu ditemukan, dia senang sekali. Nah, sekarang yang berikutnya itu mengenai pengampunan. Ya, kenapa pengampunan? Karena kalau orang sesat, orang hilang dicari lagi, itu artinya dia mau kembali lagi ke dalam persekutuan dari orang percaya. Itu artinya dia sudah berbuat salah. Betul nggak? Orang kalau tidak datang ke CMC, salah atau benar? Salah. Kalau dia datang, dia harus mengaku salah pada Tuhan. Ya Bapak, saya sudah salah. Padahal tiap minggu ada CMC. Kok saya nggak mau datang? Ampuni dosa saya. Dia mau datang lagi dengan setia. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu kerjakan waktu kamu melihat ada teman-teman kamu yang berbuat salah. Bagaimana tadi pembacaannya? Bagaimana caranya? Kita harus jadi orang yang bagaimana? Berani. Berani bagaimana? Kita datang pada dia, kasih tahu dia itu salah. Contohnya begini. Saya sudah lama melihat kita melakukan kesalahan yang belum kita koreksi. Apa itu? Pemimpin nyanyi harus sudah memilih lagu sebelum memimpin. Betul nggak? Jangan sampai datang ke sini baru pilih-pilih, kita lama-lama nunggu. Coba kita bilang pesawat mau berangkat jam 7, terus pilotnya apa? Lagi belum siap, penumpang bisa marah nggak? Iya kan? Nah, jadi pemimpin, jadi pemain musik harus persiapan. Persiapan. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, harus berani kasih tahu. Kasih apa? Kasih tahu. Supaya ada perbaikan. Ada apa? Perbaikan. Kalau orang bisa memperbaiki diri, dia mengalami kemajuan. Mengalami apa? Kemajuan. Nah, itu. Jadi kita kasih tahu 4 mata. Kasih tahu apa? 4 mata. Panggil dulu. Tiara. Sini. Nah, berdua aja lo.
kamu salah loh Tiara begini. Kamu harus bagaimana? Perbaiki diri. Nah, secara empat mata. Tapi dia nggak mau, dia ngotot, dia ngeyel, bahasa Jawanya, ngeyel. Terus bagaimana? Kita ajak Andreas, saudaranya. Jangan ajak musuhnya kan, nanti dia malah tersinggung ya. Ajak saudaranya, sama Vindrio, kasih tahu dia. Dia tetap ngeyel, nggak mau. Mbak, aku betul kok. Padahal dia jelas-jelas salah. Kalau dia tetap begitu, kita bawa kepada gereja, ya, supaya dia dipanggil ya oleh gereja, pemimpin gereja, terus disidang. Ya, pernah lihat nggak sidang di TV? Pernah lihat nggak sidang polisi Sambo yang kemarin, polisi yang menjual narkotik? Ada lihat kan di TV, ada sidangnya terbuka ya, TV bisa yang melihat ya. Jadi kalau dia tetap nggak mau bertobat setelah disidang, nggak mau ngaku dosa, dia apa? Dipecat dari gereja. Dia apa? Apa maksudnya dipecat dari gereja? Tidak lagi menjadi anggota gereja. Tuhan Yesus bilang begitu ya. Jadi tahapnya apa? Panggil berdua ya, empat mata. Terus itu ajak kawan, 2-3 saksi. Kalau nggak mau, baru dihadapkan kepada pemimpin gereja. Terus Petrus bertanya pada Yesus, kalau gitu, apakah satu hari aku harus mengampuni orang 7 kali? Nah, kamu tahu nggak doa Bapa kami yang disebut ya di bagian permintaan yang kedua untuk manusia? Ada 3 permintaan untuk Allah, yang 3 permintaan untuk manusia. 3 permintaan untuk Allah. 1, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 3 ya, tentang Allah kan. Yang tentang manusia, beri kami makanan kami pada hari ini, makanan harian kami. Terus yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Maka setiap berdoa kita minta ampun dosa, betul nggak? Kalau kita tidak minta ampun dosa, doa kita tuh nggak sampai loh kepada Tuhan loh. Ada orang ya selalu berdoa, Bapa kami di surga, terima kasih ini dan itu, kami berdoa untuk ini untuk itu dalam nama Yesus, amin. Nggak pernah minta ampun dosa, betul? Seolah-olah dia nggak ada dosa, seolah-olah dia kudus. Bisa nggak? Kita selalu berdosa. Walaupun kita sadar kita berdosa, kita tahu kita berdosa. Kadang-kadang kita nggak sadar kita berdosa. Kadang-kadang kita nggak sadar ya kita berbuat salah loh. Ngerti nggak? Nah, kita kadang-kadang nggak sadar kita berbuat salah. Ya contohnya menaiki motor harus pakai helm nggak? Kalau nggak pakai helm salah. Nah, ya kan kadang-kadang kita nggak pakai helm, ya kan? Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu salah ya. Kalau nggak pakai helm ketemu polisi bisa tilang loh, kalaupun kamu ada di mana tuh ya. Kamu nggak bilang ini kan jalan Adi Sucipto, nggak pakai helm nggak apa-apa. Nggak ada peraturan begitu. Begitu naik motor harus pakai helm. Kalau di luar negeri ya, begitu nyalakan mesin mobil itu lampunya harus nyala loh. Kalau lampu nggak nyala, mobil nggak boleh jalan. Di mana? Di luar negeri, di Swedia. Begitu lampunya mobilnya hidup, lampunya harus nyala. Dulu pernah ya, sepeda motor lampunya harus nyala. Tapi sekarang nggak dilaksanakan lagi. Ngerti ya? Kadang-kadang kita sadar kita berdosa, kadang-kadang kita nggak sadar kita sudah berbuat dosa. Jadi Petrus bertanya, apakah satu hari aku harus mengampuni saudaraku 7 kali? Ini artinya saudara, orang tuh sudah sungguh-sungguh percaya Yesus loh, disebut saudara. Kenapa disebut saudara? Kenapa? Karena kita punya Allah namanya Bapa. Kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Jadi Petrus bertanya, 7 kali kah? Kenapa pakai angka 7? Kenapa? Bukan 5, bukan 3, bukan 6. Kenapa 7? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus, apakah aku perlu mengampuni saudaraku satu hari 7 kali? Kenapa 7? 7 itu angka sempurnanya Tuhan. Ulangi, 1, 2, 3. 7 angka sempurna Tuhan. Maka 1 minggu ada 7 hari. Kenapa 7 hari? 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia beristirahat. 6 hari dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari ke-7
dia beristirahat. Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali. Berapa kali? Berapa? Ayo dilihat. Berapa kali? Yang sekolah akuntansi kan menghitung berapa? Carita 70 kali 7 sama dengan berapa? 490 k. Apakah begitu? Kalau satu hari saya hitung, Yosef sudah bersalah sama saya 489 kali. Nah, kalau satu kali lagi dia salah sama saya, awas, aku balas dia. Boleh begitu? Apa artinya 70 kali 7? Tidak ada batas, apa? Apa syarat pengampunan? Apa syaratnya? Apa syarat kita mengampuni orang? Orang itu harus tobat. Apa artinya tobat? Dia mengaku dia sudah berbuat dosa. Contohnya Daud. Ya, Daud itu dia berbuat dosa yang besar sekali. Apa dosanya? Jadi waktu raja-raja pergi berperang, Daud itu santai. Dia naik ke atas atap rumahnya, dia lihat kanan dan kiri. Rumahnya tinggi. Terus setelah itu dia lihat, kok ada wanita ya sedang mandi. Wah, dia timbul nafsu mata dari nafsu daging. Terus dia ambil wanita itu dan dia berbuat zina dengan wanita itu. Wanita itu ternyata sudah punya suami dan dia sudah tahu dia punya suami, dan suaminya itu adalah anak buah Daud yang namanya Uria. Jadi dia sudah satu kali dosa, dia bilang sama panglimanya, panggil Uria pulang supaya Uria itu tidur dengan istrinya. Kalau istrinya hamil, itu bukan Daud punya anak, itu anak dari suaminya. Waktu suaminya pulang dari perang, apa yang terjadi? Suaminya nggak mau masuk rumah, suaminya nggak mau tidur dengan istrinya karena sedang perang. Terus dia tidur di luar rumah. Terus akhirnya bagaimana? Daud nggak berhasil membuat suaminya balik ke rumah untuk tidur dengan istrinya. Kalau istrinya hamil, siapa punya anak? Siapa? Banyak Daud. Terus setelah itu Daud akhirnya dia punya pikiran lebih jahat lagi. Dia bilang, aku harus buat suami ini mati. Terus dia tulis surat, titip dengan suami yang mau berangkat perang. Apa isi suratnya? Kepada komandan perang yang mananya Yob, kamu terima surat ini, Uria ini ya, suaminya dari Batseba, kamu taruh di tempat perang yang paling berat supaya dia cepat mati dibunuh musuh. Kamu bayangkan kan, kelas nyamuk lawan kelas berat, mana menang? Pistol lawan senjata mesin, mana menang? Akhirnya Urianya mati. Uria apa? Mati. Akhirnya Daud ambil istri Uria yang bernama Batseba jadi istrinya, seperti pahlawan. Dia kan janda, aku kawin dengan janda, pahlawan nggak? Kalau nggak tahu menyelamatkan janda kan? Ya kan? Masa raja mau kawin sama janda? Enak kan jandanya kan? Betul nggak? Dulu ya istri orang biasa, sekarang istri raja. Enak mana? Kalau orang nggak tahu, mereka pikir Daud jadi apa? Pahlawan. Akhirnya anaknya lahir dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan cara negurnya gimana? Dia bilang sama Daud, ada satu orang kaya betul, dia punya banyak kambing domba. Tiba-tiba datang tamu. Dia nggak mau ambil satu kambing dombanya untuk disembelih, untuk dihidangkan pada tamu. Tapi ada tetangganya yang hanya punya satu kambing saja. Kambing ini, ya domba ini dia sayang, dia tidur di rumah dengan rumahnya, ya kambing domba itu dia ambil, dia sembelih. Daud bilang apa? Orang itu harus dihukum. Harus dihukum. Terus Nathan bilang sama dia, itulah kamu. Kamu sudah ambil istri siapa?
Uria hanya punya satu istri, kamu punya banyak istri. Akhirnya harus ganti 4 kali lipat. 4 kali dia sudah bunuh Uria, anak Daud mati, anak yang hasil jinahnya mati, terus anaknya yang sebelum dia mati, ada Amon mati, Absalom mati, yang terakhir ya perebutan tahta, anak keempat mati, 4 anaknya mati. Paham ya? Apa hasilnya setelah dia ditegur? Daud tidak bilang begini loh, yang salah bukan aku loh, yang salah ini yang bikin rumah saya tinggi, saya bisa lihat-lihat ke samping. Dia nggak bilang begitu. Dia juga nggak bilang yang salah tuh Batseba, kenapa dia mandi di situ loh. Kalau dia nggak mandi kan saya nggak tergoda. Dia nggak bilang orang lain, dia langsung bilang, ya aku bersalah, aku berdosa. Jadi kunci pengampunan adalah apa? 1, tobat. Yang kedua, apa itu tobat? Tidak mengulangi dosa. Tidak apa? Daud ada pernah lagi nggak rebut istri orang setelah itu? Ada lagi? Tidak ada. Apa itu syarat pengampunan? Tobat artinya apa? Mengaku dosa. Yang kedua, tidak mengulangi lagi kesalahan. Nah, Petrus bertanya pada Yesus, kalau orang bersalah, apakah 7 kali? Yesus bilang apa? 70 kali. Bukan berarti kalau sudah 490 kali harus dibalas. Tidak. Selama orang itu sungguh-sungguh bertobat, kita harus mengampuni. Terus Tuhan Yesus ada kasih satu contoh. Contohnya begini ya. Ada seorang raja, ada seorang hambanya berhutang. Hutangnya berapa? 10.000, bukan dinar, talenta. Kamu tahu nggak kalau 10.000 talenta itu sama dengan orang bekerja 200.000 hari. Berapa? 220.000 hari. Ya. Berapa tahun itu? Ya. Hidup kita berapa tahun? 70 tahun. 1 tahun berapa hari? Jadi berapa hari? Coba kali. Tolong di kalkulator kalian. Cepat. 365 kali 70. Jadi hidup kita berapa hari? Berapa? Kamu lihat ya, 10.000 talenta itu bukan angka kecil loh. Hutang yang jumlahnya triliunan. Berapa? 50. Nah, hanya segitu. Kalau ini ya, ini bukan hari lagi ya. Salah saya. 220.000 tahun kerja. Jadi bisa nggak kita bayar hutang kalau kita punya hutang 10.000 talenta? Mampu nggak? Katakanlah saya sendiri punya hutang ya 100 triliun. Kalau saya kerja sampai saya mati, saya bisa bayar nggak? Bisa? Nggak bisa bayar. Artinya hutang ini hamba itu tidak bisa bayar. Dan waktu raja ketemu dia, hai hamba yang hutang 10.000 talenta, sekarang bayar hutangmu. Kalau nggak bayar, anakmu aku tangkap, istri kamu aku tangkap, semuanya masuk ke dalam penjara sampai kamu lunas, baru bagaimana mereka bisa bebas. Terus hamba itu bilang sama raja, gimana? Kasihani aku pasti bayar seluruh hutang. Jadi kalau kita berdosa, kita harus berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Aku punya dosa. Bisa nggak kita menghapus dosa kita? Tak bisa. Terus raja bilang, oke, kamu semua hutangnya aku hapuskan. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni kamu dan saya kalau ya bertemu dengan orang yang bersalah pada saya, berhutang sama saya diminta supaya dikasihani. Mau nggak saya kasihani? Jadi dia waktu keluar, dia ketemu kawannya hanya berhutang berapa?
100 dinar. 100 dinar itu satu hari itu upah kerja buruh 1 dinar. Jadi upah kerja 100 hari. 100 apa? Hari. Kecil nggak dibandingkan 220.000 tahun? Kecil sekali, ya, kecil sekali. Ya, hutangnya yang begitu banyak sudah diampuni, tapi hutang orang yang kecil sekali. 100 hari itu sama dengan berapa? Berapa bulan? 3,5 bulan dibanding 220.000 tahun. Kawannya bilang, aku akan lunasi hutang saya. Jangan tangkap istri saya, anak saya. Tapi dia nggak mau tahu. Dia tangkap anaknya, dia tangkap istrinya, sampai orang tuh melunaskan hutang yang 3,5 bulan. Kalau sekarang orang kerja di Kalimantan, upah yang namanya upah minimum itu sekitar 2 juta lah ya. Berarti hutang orang itu sekitar 7 juta dibayar lunas, baru dia lepaskan anaknya, istrinya. Berita ini kedengaran siapa? Raja. Terus raja apa? Marah nggak? Sangat marah. Dia bilang, tangkap orang ini, seluruh keluarganya, masukkan penjara sampai dia melunasi hutangnya. Nah, ayat 35, mari kita baca. Coba. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap jantungnya. Artinya begini, kenapa kita harus saling mengampuni? Saya tanya kalian, kenapa? Kalau bersalah harus dikasih tahu salah, dia berubah, betul nggak? Ada nggak orang yang dikasih tahu salah dia nggak mau berubah? Ada. Kalau dikasih tahu salah tidak mau berubah, Tuhan pada satu hari akan menghukum orang itu. Nggak ada lagi kesempatan bertobat. Ya, orang bebal, ya dikasih tahu sekali, nggak mau berubah. 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau, 4 kali bagaimana? Tuhan rotan. Sudah apa? Rotan. Tapi kalau kita dikasih tahu salah, seperti Daud, dia ada nggak menyalahkan orang lain? Daud nggak ada, dia langsung bilang, iya aku bersalah, aku berdosa. Ya, kalau kita, kenapa kita harus saling mengampuni? Karena kita pasti ada salahnya, betul nggak? Betul tidak? Di dalam persekutuan remaja pemuda ini, ada nggak orang yang tidak pernah berbuat salah? Ada? Nggak ada. Makanya kita harus saling mengampuni. Kalau kamu lihat saya salah, kamu harus kasih tahu saya. Kalau saya lihat kamu salah, boleh nggak aku diam-diam? Boleh? Nggak boleh ya. Kalau diam-diam akan bagaimana? Menerima hukuman. Ya, contohnya kalau kamu lihat, ya misalnya orang naik motor, dia salah apa? Karena ininya standarnya nggak dinaikkan. Begini, boleh? Kamu sengaja nggak mau kasih tahu dia, nanti dia belok, gimana? Jatuh. Kalau kamu lihat salah, kasih tahu orang nggak? Kasih tahu. Tapi kadang-kadang kalau kita kasih tahu orang tentang kesalahan, orang bisa benci sama kita. Ya, dalam surat Galatia, apakah kamu, ya kalau aku kasih tahu salah kamu, kamu benci sama saya, aku jadi musuh kamu? Nggak boleh seperti itu. Ya, karena apa? Rotan dari sahabat itu lebih baik daripada ciuman palsu dari musuh. Musuh tuh suka muji-muji supaya kamu jatuh. Dia nggak mau kasih tahu kamu punya kelemahan. Tapi kalau kita saudara, kita mau saling menasehati. Saling apa? Menasehati. Kenapa? Supaya kita bisa meminta ampun pada Tuhan. Apa syarat pengampunan? Bertobat. Apa itu bertobat? Mengaku salah. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan. Ngerti? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, jangan remehkan anak kecil. Kamu di rumah punya adik kan? Boleh nggak? Ripka, jangan keluar. Di luar ada hantu. Nanti dia takut malam. Kalau malam-malam kita suruh dia jadi takut, nggak berani karena sudah ditakut-takuti. Boleh?
Ya, jadi nanti kalau kamu jadi guru sekolah minggu, kamu harus ya dengan serius mengajar anak kecil. Walaupun kamu lebih kecil dari saya yang mengajar kamu dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Yang kedua, apa tuh? Kalau ada domba sesat harus dicari nggak? Dicari. Yang ketiga, mengampuni berapa kali? 70 kali 7 artinya tak terbatas. Ya, ada seorang dia berhutang 10.000 talenta, diampuni raja, tapi kawan berhutang 100 hari dia tidak mau ampuni. Apa syarat pengampunan? Kalau kita mau mengampuni orang lain, dan kita sendiri kalau kita bersalah dikasih tahu harus mengaku salah dan jangan mengulangi kesalahan. Mengaku salah dan jangan mengulangi kesalahan. Kalau ada barang yang hilang harus dicari. Selain mencari harus apa? Berdoa supaya barangnya ketemu. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Ada pokok doa nggak? Siapa yang kelas 3 SMP yang akan ujian akhir? Ada? Belum ya? Yang akan ulangan umum ya? Bulan apa? Mei ya? Oke, atau bulan April akhir atau Mei? Bulan Mei ya, karena tidak ada yang kelas 3 ya. Nggak ada kan? Ya, ada yang kelas 6 SD? Nggak ada. Oke, jadi kalian yang tidak ikut ujian akhir ya, tapi penilaian akhir semester. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur. Selain kami dapat menyanyi memuji Engkau, kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu tentang pengampunan. Ya Bapa, tolonglah kami supaya kami memiliki belas kasihan kepada orang yang bersalah pada kami, dan kami juga memiliki kepekaan dan kerendahan jantung ketika kami bersalah, kami ditegur oleh firman-Mu dan Roh Kudus. Kami mau mengaku dosa dan tidak mengulangi kesalahan. Bapa, pimpinlah remaja, remaji, mereka yang masih sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Mereka dalam pelajaran mereka di akhir tahun ajaran ini pada bulan Mei akan menghadapi ulangan umum atau penilaian akhir semester. Beri mereka ketekunan, beri mereka kesehatan agar mereka bisa belajar dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka, untuk saudara-saudari mereka. Jika di antara orang tua mereka ada yang belum percaya Yesus, mohon mereka bisa jadi saksi untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada orang tua mereka. Ya Bapa, apa yang mereka perlukan, mohon Engkau yang menyediakan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, dan besok ada kebaktian Paskah. Kiranya Engkau menolong agar kebaktian memperingati penyaliban Tuhan Yesus dapat menjadi satu kebaktian yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami mohon Engkau memimpin dan menjaga kami menjadi murid Yesus yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, berikan juga dan janganlah membawa kami ke dalam, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa. Amin. Oke, tolong diputar. Selamat malam. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih.